Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His soul. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harapkan adik-adik semua berada dalam keadaan sehat. Walaupun kita ibadah dalam media yang lain, kita tidak bisa bertatap muka, tapi kakak percaya adik-adik akan tetap semangat mengikutinya. Nah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya untuk kita mulai beribadah? Coba cari tempat yang nyaman supaya adik-adik bisa duduk dengan tenang dan mengikuti ibadah kita dengan baik. Kita memulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran, kita ambil saat teduh supaya kita bisa mulai ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah beri kesempatan kepada kita untuk beribadah pada pagi ini. Nah, untuk memuliakan Tuhan, mari kita angkat pujian yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 5 ayat 1 dan 2, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walau aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik semua, sampailah kita pada pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh memahaminya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik layan, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh diwartakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1-3 yang menyatakan orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepada oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Didi, teman kita. Kitab Ulangan merupakan tulisan tentang khotbah atau pidato Musa di depan bangsa Israel. Pada waktu itu mereka sedang berkemah di gurun Moab, menjelang mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada saat itu bangsa Israel masih dipimpin oleh Musa sebelum digantikan oleh Yosua. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah sama-sama membaca bacaan Alkitab kita untuk hari ini dengan judul Mengasihi Tuhan dan Membangun Bangsa. Kitab Ulangan merupakan tulisan tentang khotbah atau pidato Musa di depan bangsa Israel. Pada saat itu mereka sedang berkemah di gurun Moab dan bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Musa. Dalam pidato perpisahan itu, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan membimbing mereka dalam perjalanan meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Musa juga menceritakan bagaimana generasi pertama sebelum mereka yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Generasi itu sudah meninggal semuanya. Walaupun mereka sudah memberontak terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan memberi makanan dan minuman yang cukup sehingga mereka tetap bertahan hidup. Sebagian dari bangsa Israel yang hadir pada waktu itu adalah generasi baru yang tidak mengenal dan tidak mengalami secara langsung keluarnya bangsa Israel meninggalkan perbudakan di Mesir. Dan kepada generasi baru inilah Musa berpesan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, tidak membuat ilah-ilah lain dan menyembah ilah-ilah lain sebagaimana yang pernah dilakukan orang tua mereka pada masa sebelum ini. Allah setia kepada janji-janjinya. Itulah harapan bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham sebagai bapa leluhur mereka. Setia kepada Tuhan dan hukum-hukumnya adalah syarat supaya tanah Kanaan tetap terjaga menjadi milik pusaka mereka. Hanya dengan taat kepada Tuhan mereka dapat mendiami tanah Kanaan itu. Ini disadari benar-benar oleh Musa. Sama halnya dengan sifat-sifat orang Israel yang sudah dipahami benar oleh Musa. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanah Kanaan adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Semua ini dilakukan Tuhan bukan karena bangsa Israel baik atau berjasa kepada Tuhan. Ada dua hal yang membuat Tuhan menganugerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Pertama, Tuhan menggenapi rencana dan ketetapan-ketetapannya yang pernah dibuatnya dahulu. Seperti kita ketahui, dulu Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham. Lalu yang kedua, Tuhan sedang menghukum bangsa-bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan pada saat itu. Bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa itu bukan karena kekuatan dan kehebatan bangsa Israel, tapi karena Tuhan menginginkan demikian. Kita bisa lihat nanti pada akhirnya di bawah kepemimpinan Yosua ada 7 bangsa besar
yang sudah dikalahkan oleh bangsa Israel. Musa juga menasihatkan bangsa Israel pada waktu itu untuk tidak sombong dan tidak membanggakan jasa-jasanya. Pada dasarnya, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan bangsa Israel tanpa dibantu Tuhan pasti akan binasa. Untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini, Tuhan hanya ingin bangsa Israel mempunyai kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan ingin bangsa Israel bersedia berjalan dalam kasih Tuhan dan mentaati semua ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Selain itu juga Tuhan ingin agar bangsa Israel saling mengasihi dan mempunyai kerendahan hati satu sama lain, supaya mereka bisa menghargai dan mempunyai perasaan saling membutuhkan di antara sesama mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa bangsa Israel berhasil memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Mereka mendapat anugerah yang berlimpah, lepas dari perbudakan, mendapatkan negeri yang subur, dan mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain. Ini semua hanya karena karya besar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, bukan karena kerja keras bangsa Israel. Nah, adik-adik, mengasihi dan mempunyai kerendahan hati suatu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan respon iman kita kepada Tuhan. Respon kasih itu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi orang-orang lain yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan berbangsa. Kita mulai dari lingkup yang kecil, adik-adik, di dalam keluarga kita. Tuhan menghadirkan bagi kita keluarga besar. Ada mama papa, ada adik, kakak atau abang, ada oma opa, ada tante dan om, bahkan juga ada sepupu-sepupu dan keponakan-keponakan. Itu merupakan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu harus kita kasihi, dan kita juga harus mengasihi mereka dengan kerendahan hati. Itu yang Tuhan inginkan kita perbuat. Lalu kemudian di sekolah dan di lingkungan tempat kita tinggal, ada teman-teman yang seiman dengan kita. Tapi banyak juga yang tidak seiman dengan kita, yang belum mengenal Tuhan. Nah, mereka juga harus kita kasihi dengan kerendahan hati. Lalu kemudian kalau kita ikuti persekutuan teruna di gereja, teman-teman kita terdiri dari bermacam suku bangsa. Ada orang Batak, ada orang Nias, orang Mentawai, orang Jawa, Ambon, Manado, dan sebagainya. Tentu saja mereka dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, dalam pergaulan dengan mereka, adik-adik harus juga mengasihi mereka dengan kerendahan hati. Lalu bagaimana dengan hidup berbangsa, adik-adik? Tuhan dalam kasih-Nya telah memilih kita untuk menjadi miliknya di dalam negara ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan memberikan janji berkat dan penyertaan-Nya setiap waktu kepada kita. Itu semua selalu nyata dalam kehidupan kita yang boleh kita rasakan hari demi hari. Semua itu bukan karena kebaikan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan respon iman kita kepada Tuhan. Respon kasih itu
mengajarkan kita selalu rendah hati kepada Tuhan untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti kita harus selalu rendah hati. Nah, adik-adik, memasuki bulan Agustus, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kemerdekaan Indonesia adalah merupakan anugerah Tuhan bagi semua masyarakat Indonesia. Semua anak bangsa tanpa memandang suku, agama, budaya, dan bahasa. Semuanya bisa merasakan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Merespon anugerah Tuhan, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi keselamatan bangsa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan berbangsa. Dan kita juga harus menghargai kemerdekaan itu. Bersama orang lain, kita melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di setiap waktu dan tempat Dia selalu berkarya buat kita. Kita diizinkan merasakan perbuatan tangannya supaya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, adik-adik jangan sampai menjadi sombong dan bangga atas keberhasilan yang sudah dicapai. Itu semua berkat anugerah Tuhan yang diberikan kepada adik-adik. Mari kita menyadari dan mengakui bahwa seluruh kenikmatan hidup yang kita rasakan dan kesuksesan yang kita capai adalah anugerah dan kasih Tuhan semata. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Adik-adik, kita harus berpaut kepada Tuhan. Kita harus mengikuti semua ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Setia dan taat melakukannya. Dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Adik-adik, kakak mengingatkan adik-adik tentang sebuah ayat dari Alkitab yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 yang mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Nah, adik-adik, bagian akhir dari renungan ini kakak pesankan kepada adik-adik, jangan sombong, andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan hiduplah dalam kasih dan kerendahan hati. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita muliakan Tuhan dengan sebuah lagu Kidung Muda-Mudi 117. Ajaib benar anugerah. Ku
Adik-adik, mari kita akhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami merasakan penyertaan Tuhan dalam ibadah yang sudah kami lakukan tadi. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu dan kami semua diberkati. Sertai kami selalu Tuhan dalam hari-hari kami, di sepanjang hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan dengan segala kerendahan hati dan mengasihi sesama manusia di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Name. Sing like